Para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita taufik hidayah serta inayah sehingga pada malam ini kita dikumpulkan di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada penghulu para nabi dan rasul, junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, wa Tirmidzi wa hasanahu, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yuwargir ay tablug ruhuhu hulkumah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan beliau menghasankan ini hadis yang artinya sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum sampai rohnya di tenggorokannya. Selama roh kita belum sampai di tenggorokan, maka permintaan ampun kita, taubat kita kepada Allah masih terbuka, masih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini memberikan faidah kepada kita antara lain bahwa kita diperintahkan untuk bersegera tobat itu. Karena kita tidak tahu kapan roh kita itu sampai di tenggorokan. Kita tidak tahu apabila roh kita itu sampai di tenggorokan. Maka bila sampai di situ, tobat apapun kada akan diterima lagi oleh Allah. Jadi hadis ini intinya memerintahkan kita untuk segera bertobat kepada Allah. Nah, oleh para ulama disebutkan kenapa kita mesti bersegera tobat kepada Allah. Yang pertama, alasannya li'an la tataraka mal-dzunub qalbahu. Yang pertama, alasannya kenapa kita segera bertobat, agar tidak bertumpuk-tumpuk itu dosa dalam hati kita. Kada tatuyuk, kada tatumpuk dosa. Sebab dosa itu apabila tidak bertumpuk di dalam hati, maka dengan mudah kita menghapuskannya. Tapi sudah bertumpuk-tumpuk dosa, itu semakin sulit, semakin jauh daripada taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kaya pakaian juga, yang kaya baju, sehari tapas, sehari didapas. Kadang alih membuangi dakinya, coba sebulan dipakai hari-hari, hanyar ditapas. Nah, itu berat membuangi dakinya. Nah, macam itu juga dosa. Kita berbuat dosa, tobat, berbuat dosa, tobat. Nah, itu mudah. Kalau sampai terlalu berikit dosa itu di dalam hati kita. Nah, pertama itu kenapa kita disuruh segera bertobat. Yang kedua, kita disuruh segera bertobat itu li'anla yabja'ahul maut, supaya tidak mendahului akan dia oleh kematian. Nah, kalau sudah sampai roh itu di tenggorokan, maka sia-sialah permintaan ampun kita. Dan seluruh manusia apabila roh sampai di tenggorokan itu minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah bila mana sudah roh di tenggorokan itu. Sebabnya apa? Karena bila roh itu sudah di tenggorokan, dikatakan oleh sebagian ulama
dia sudah melihat tempat yang bakal ditempatinya. Fir'aun contohnya, orang yang bersangatan kafir bahkan mengaku Tuhan. Begitu rohnya sampai di tenggorokan, Fir'aun masuk Islam. Masuk Islam Fir'aun. Tapi roh sudah di tenggorokan. Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan dalam Al-Qur'an bagaimana Fir'aun amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Aku beriman, ujar Fir'aun, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Tuhan yang beriman dengannya Banu Israel dan aku orang yang Islam. Tetapi Fir'aun mengucapkan itu sudah roh ditenggorokan. Malaikat maut sudah di depan. Tempat yang bakal ditempati sudah kelihatan. Nah, tobat sudah kada berguna lagi. Para muhibbin rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laysatit taubah lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an." Tidak ada tobat bagi orang yang berbuat dosa sehingga apabila datang akan mereka kematian dia berkata, "Aku tobat sekarang ini." Tidak ada lagi tobat itu. Para muhibbin rahimakumullah. Ada lagi sebagian ulama berpendapat, kenapa tobat itu tidak diterima kalau roh itu sampai di tenggorokan? Karena syarat tobat itu antara lain adalah mencita-cita kada akan mengulang lagi. Itu kan? Tobat yang pertama menyesal, yang kedua berhenti, yang ketiga mencita-cita kada akan mengulang lagi. Nah, sedangkan roh di tenggorokan itu kada mungkin lagi akan hidup. Jadi kada ada kesempatan lagi untuk bercita-cita kada mengulang itu. Nah, oleh karena itu tobatnya tidak cukup syarat sehingga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi hadis innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yuwardir ay tablugh ruhuhu hulqumah. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama belum sampai ruhnya di tenggorokannya. Kapan roh itu sampai di tenggorokan kita kada tahu. Oleh karena itu kita disuruh segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.